Ya, terima kasih Kak Lenta. Selamat bergabung. Saya sapa Kak Hans saja ya. Dengan kami semua pada acara konsultasi nasional Mahasiswa Teologi Indonesia. Sesi kita bersama Kak Hans akan sampai pukul 10.25 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum kita mendengarkan presentasi, lalu nanti kita berdiskusi bersama dengan Kak Hans, izinkan saya sedikit memperkenalkan tentang siapa Kak Hans. Nama lengkapnya Hans Abdiel Harma Kaputra, menyelesaikan studi S1 di Sekolah Tinggi Teologi atau sekarang Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, lalu studi S2-nya di Hartford Seminary, dan yang studi S3 baru selesai pada tahun lalu di Boston College. Nah, saat ini Kak Hans adalah pengajar tamu di Hartford Seminary dalam bidang teologi komparatif dan relasi Kristen Muslim. Bidang spesialis yang ditekuni saat ini adalah teologi komparatif, lalu teologi agama-agama, teologi konstruktif, dan kajian relasi Muslim Kristen. Selain mengajar dan melakukan penelitian, Kak Hans juga adalah pengurus Asosiasi Teolog Indonesia dan editor kepala dari Indonesian Journal of Theology. Itu perkenalan singkat kita dengan Kak Hans. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Kak Hans untuk presentasi, dan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, memohon klarifikasi, pendapat, dan lain-lain, bisa menyampaikan via room chat atau nanti diberikan kesempatan langsung juga untuk bisa berdialog dengan Kak Hans. Silakan Kak Hans. Terima kasih Usi. Selamat pagi buat teman-teman di Indonesia. Terima kasih juga kepada Persetia, kepada Kak Lenta, juga para pengurus seperti Usi, Yusti, dan Kak Bunga sebagai Project Officer untuk undangannya. Ini pertama kali saya ikut KNMTI, dan saya sangat senang karena diingatkan bahwa saya udah mulai tua rupanya. Jadi ini melihat teman-teman yang masih muda ini mengingatkan saya kepada masa lalu. Jadi biasanya orang kalau udah ingat masa lalu itu biasanya udah mulai tua. Nah, saya diminta untuk membagikan pemikiran. Saya anggap ini sebagai sebuah appetizer gitu, kalau makan makanan pembuka gitu ya, untuk sesi teman-teman di KNMTI ini selama 2 hari ke depan. Nah, judul yang diberikan kepada saya adalah Kaum Muda Berteologi di Ruang Publik. Dan tadi seperti sudah disitir oleh Pak Ketua, Pendeta Yusak Setiawan, ruang publik kita itu berubah menjadi lebih luas sekarang ini, tapi sekaligus juga lebih fluid, lebih cair, karena juga di dunia digital termasuk ruang publik. Nah, saya akan mulai paper singkat saya, dan nanti saya mengharapkan kita semua bisa berdiskusi, menajamkan, karena apa yang saya tulis di paper ini tentu sama sekali bukanlah kajian yang komprehensif, sama sekali tidak lengkap, dan tentunya hanya untuk memancing diskusi saja. Nah, untuk memulainya, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan. Coba sebutkan 3 nama teolog muda ya, yang berteologi di ruang publik. Jika Anda kesulitan untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa kemungkinan selain ketidaktahuan personal. Jadi bukan karena tidak tahu, tapi pertama bisa jadi karena definisi muda itu sangat cair di Indonesia. Misalnya saja seorang yang berusia 40 tahun bisa masuk kategori muda di Indonesia. Lalu yang kedua, kata teolog itu memiliki pengertian yang khusus. Misalnya saja, ambil contoh Saudara Imran Batelemba Bonde, yang adalah lulusan Sekolah Tinggi Teologi Pesat di Salatiga, namun ia tidak melayani di konteks gerejawi, karena ia mengabdi sebagai guru bahasa Inggris bagi anak-anak dan remaja di konteks serta mengasuh perpustakaan bagi komunitas setempat di Pendolo, Sulawesi Tengah. Contoh lainnya, Saudari Marta Bire, yang lulus dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Arta Wacana di Kupang, dan telah bekerja selama beberapa tahun di Jaringan Perempuan Indonesia Timur atau JEPIT, dan melakukan penelitian, advokasi, serta publikasi. Nah, apakah keduanya ini bisa dikategorikan sebagai teolog?
Memang keduanya lulus dari sekolah teologi, namun tidak berkarya di gereja atau belum. Dan ngomong-ngomong itu Saudara Imran itu acara KN MTI berapa tahun silam, gitu ya. Jadi keduanya adalah rekan saya, juga mahasiswa saya di Harvard Seminary saat ini sedang menempuh master. Nah, keduanya berkarya di ruang publik. Namun jika teolog diidentikan dengan profesi pendeta, bisa saja ada orang yang memandang keduanya bukan teolog. Nah, ketiga, ruang publik juga tidak mudah didefinisikan begitu saja, sehingga perlu ulasan yang lebih dalam. Nah, melalui tulisan ini saya berharap bisa mengajak kita sekalian berdiskusi dan menjernihkan persoalan terkait peran kaum muda dalam berteologi di ruang publik dalam konteks Indonesia. Ya, berikutnya. Nah, kendati ada beberapa ketidakjelasan definisi dari kata muda di konteks Indonesia, saya akan membatasi pembahasan ini melalui pendekatan generasional, yaitu generasi Z atau Gen Z. Walaupun generasi milenial akhir juga sebenarnya bisa diikutsertakan karena ada beberapa titik singgung dengan Gen Z. Secara faktual, Gen Z memiliki komposisi yang lebih besar dibandingkan dengan rentang usia lain di Indonesia. Dan kalau nggak salah 27% gitu ya dibandingkan rentang usia lain. Dan kalau ditambah dengan generasi milenial yang adalah generasi saya sebetulnya, itu menjadi lebih dari 50% di Indonesia. Jadi mayoritas orang Indonesia itu sebenarnya orang muda. Nah, selain itu Gen Z juga memiliki cara beragama dan spiritualitas yang khas. Nah, saya akan memberikan beberapa saja di sini, 3 saja yang menjadi ciri khasnya. Yang pertama, Gen Z sangat dipengaruhi oleh dunia digital, termasuk soal agama dan spiritualitas. Yang kedua, spiritualitas dipandang penting, namun pada saat yang sama spiritualitas juga dipahami sebagai sesuatu yang personal. Artinya, spiritualitas tidak selalu sama dengan menjalankan laku dan tata cara agama yang konvensional. Ketiga, Gen Z memiliki sikap yang lebih inklusif terhadap hal-hal yang sebelumnya dianggap tabu atau kontroversial. Hal itu dikarenakan mereka cenderung lebih menghormati privasi orang lain dan juga memiliki banyak informasi dari dunia digital. Jadi Gen Z ini biasanya dikenal sebagai generasi native-nya digital gitu, native digital world. Karena waktu mereka brojol ke dunia gitu ya, internet sudah di mana-mana. Kalaupun tidak ada internet, at least di handphone sudah ada Facebook, gitu ya. Jadi masih bisa terkoneksi. Dan ini beda sekali dengan zaman misalnya milenial seperti saya yang waktu besar belum langsung ada internet. Jadi itu masih modelnya tuh wartel, gitu, warung telekomunikasi, masih ada pager, tapi belum internet itu sesuatu yang baru kemudian ketika di usia remaja atau bahkan setelah kuliah. Nah, dari 3 ciri ini, kita juga perlu tahu bahwa pada saat yang sama, Gen Z juga berpotensi terpapar paham intoleransi dan radikalisme agama. Dan ini sudah ada riset-riset yang membuktikan termasuk di konteks Indonesia. Hal-hal ini mesti diikutsertakan dalam membicarakan soal berteologi di ruang publik, khususnya ketika menyoal masalah-masalah yang saat ini dihadapi di Indonesia. Nah, ini pertama penjelasan soal kaum muda ya. Yang kedua, soal teologi. Apa definisi teologi? Secara etimologis, teologi biasanya dipahami sebagai ilmu tentang Allah atau pembicaraan tentang Allah. Nah, sayangnya hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman bahwa ilmu teologi ini sama seperti ilmu pasti atau ilmu fisika, kimia. Saya dengar ada echo atau ada yang nggak di-mute. Tadi jadi karena biasanya dibicarakan sebagai ilmu, gitu ya, teologi, lalu kadang ada salah paham bahwa ilmu teologi ini sama seperti ilmu pasti, segala sesuatu yang bisa diukur, gitu ya. Misalnya bicara alam semesta sebagai kategori yang bisa diteliti dan dimengerti, serta dijelaskan secara gamblang. Nah, ilmu teologi berbeda dengan hal tersebut, dengan ilmu pasti. Sebab tradisi Kristen dan Alkitab membicarakan Allah bukan hanya secara positif atau katafasis, tetapi juga secara negatif atau apofasis. Nah, untuk menggarisbawahi aspek misteri dari Allah,
tidaklah tepat jika Allah diperlakukan sebagai objek dari ilmu teologi. Lebih tepat karena lebih tepatnya Allah itu adalah subjek, bukan objek. Karena Allah senantiasa menyatakan dirinya kepada semua makhluk. Lebih tepatlah jika teologi dalam kerangka tersebut dimengerti sebagai ilmu tentang pembicaraan manusia tentang Allah. Tentang Allah. Dengan demikian, objek dari ilmu teologi adalah manusia-manusia yang merefleksikan kehadiran Allah dalam pengalaman pribadi, pengalaman komunitas, bahkan masyarakat, bahkan melalui keseluruhan alam semesta. Dengan memakai definisi ini, maka teolog tidak bisa dibatasi hanya kepada orang-orang yang belajar ilmu teologi secara formal saja, apalagi hanya bagi yang melayani di konteks gerejawi. Nah, yang ketiga soal ruang publik. Pembicaraan terkait ruang publik biasanya dikaitkan dengan 3 ranah berteologi yang oleh David Tracy dikatakan sebagai 3 tanggung jawab teolog di ruang publik. Ada 3 publik katanya untuk seorang teolog bertanggung jawab. Publik yang pertama itu akademia, kampus, lalu yang kedua eklesia atau gereja, dan yang ketiga sosieta atau masyarakat. Nah, pembagian ini dianggap sebagai pembagian klasik dalam teologi Kristen dan tentu bermanfaat, walaupun sudah beberapa dekade silam David Tracy mengungkapkan hal ini. Nah, namun demikian, pembagian ini sudah tidak lagi adequate, sudah tidak mencukupi dalam memetakan ruang publik masa kini, terutama karena batas-batas di antara ketiganya ternyata berpori-pori, sehingga irisan-irisan serta persinggungan dapat terjadi. Lebih lanjut lagi, ruang publik juga semakin bersifat multidimensional saat ini karena perkembangan dunia digital, khususnya media sosial. Nah, untuk mempertajam hal ini, perlu juga membahas teologi publik dalam keterkaitan dengan dunia digital. Nah, teologi publik sendiri, apa itu teologi publik? Teologi publik menaruh perhatian utama kepada masyarakat dan mencari kesejahteraan kota sebelum melindungi kepentingan-kepentingan gereja. Sangatlah penting untuk memperjelas bahwa teologi publik juga menaruh perhatian kepada komunitas-komunitas Kristen, juga selain masyarakat. Karena komunitas-komunitas Kristen dan gereja adalah bagian integral dari dan juga terletak di masyarakat, bukan di luarnya sebagai sebuah entitas yang terpisah. Nah, oleh sebab itulah, oleh Katie Day dan Sebastian Kim, teologi publik didefinisikan dengan merujuk pada gereja yang secara reflektif terlibat dengan mereka yang berada di dalam dan di luar institusinya, di dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama dan demi kebaikan umum. Kebaikan umum dari masyarakat yang lebih luas secara langsung akan berdampak juga kepada kepentingan orang Kristen. Dan hal ini menjadi lebih signifikan di konteks Asia, di mana umat Kristen kebanyakan adalah minoritas, kecuali di beberapa negara seperti Filipina dan Timor Leste. Teolog India Felix Wilfred menekankan bahwa teologi publik di konteks Asia menaruh perhatian lebih besar pada publik ketimbang teologi yang berfokus hanya kepada isu-isu dan pertanyaan-pertanyaan yang dampaknya hanya kepada gereja. Jadi justru aspek publiknya itu yang lebih kuat sebetulnya di konteks Asia. Jadi apa yang diupayakan harusnya lebih condong kepada kemaslahatan masyarakat. Dan itulah sebabnya corak teologi publik yang berkembang di Asia selalu bersifat lintas iman. Nah, penekanan kuat terhadap publik ini membedakan teologi publik dari ekspresi-ekspresi teologi lainnya yang muncul terutama dari dalam ruang-ruang komunitas Kristen yang terbatas. Kemampuan untuk terlibat dan mentransformasi masyarakat menjadi ukuran dari setiap teologi yang mengaku sebagai teologi publik. Nah, untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, teologi publik perlu mengartikulasikan bahasa yang dipakai supaya sesuai dengan wacana di ruang publik dan mampu meyakinkan khalayak umum. Bahkan dinilai juga oleh mereka. Jika teologi publik tetap diekspresikan melalui cara-cara yang hanya dimengerti oleh umat Kristen saja, maka ia gagal sebenarnya dalam mencapai tujuannya. Nah, terkait hal tersebut, kesediaan teologi publik untuk dinilai oleh masyarakat umum memerlukan kerendahan hati dan kemauan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan secara terus-menerus.
Dengan demikian, isu-isu di masyarakat akan secara signifikan memengaruhi agenda teologi publik. Dan terlepas dari penekanan kuat teologi publik pada aspek kemasyarakatan, teologi publik tidak boleh melenceng dari visi dan tujuan Kristiani. Sumber utama teologi publik adalah Injil Yesus Kristus yang menggemakan kerajaan Allah di bumi. Oleh sebab itulah, teologi publik berupaya menawarkan gagasan-gagasan yang khas dan konstruktif dari perbendaharaan iman dalam menolong untuk membangun masyarakat yang berbudi luhur, membatasi kejahatan, mengekang kekerasan, membangun bangsa, dan menggagas rekonsiliasi di arena publik, dan seterusnya. Kemampuan untuk menyoal isu-isu sosial dan menguatkan komunitas-komunitas marginal adalah inti dari teologi publik. Teologi publik diukur dari kegigihannya untuk bekerja bersama dan bagi yang tertindas, serta mentransformasi masyarakat untuk kebaikan bersama. Nah, di dalam konteks dunia digital, teologi publik bertujuan untuk terlibat dengan internet dalam relasi dengan dunia publik yang lebih luas, berpartisipasi di dalam dialog publik, dan memengaruhi kebijakan dari sudut pandang teologisnya yang unik. Di sini internet dipahami sebagai bagian yang tidak terpisah dari ruang publik dan masyarakat. Hakikat internet yang bersifat cair dan inklusif sangatlah cocok dengan hakikat dan tujuan dari teologi publik sebagai bentuk-bentuk berteologi yang dapat diakses oleh siapa saja. Pada saat yang sama, dunia digital juga bersifat ambivalen, karena tidak semua hal di sana selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang menjadi inti pemberitaan Kristen. Sebagai contoh, sebagaimana diamati oleh Oinike Natalia Hareva, dunia digital dapat melanggengkan patriarki, perbedaan kelas, rasisme, imperialisme, dan kekerasan yang berakar pada disparitas relasi-relasi kuasa. Ia mengupayakan secara khusus pemberdayaan perempuan dengan menggunakan sebuah perspektif feminis pasca kolonial untuk mentransformasi kultur dominasi menjadi kultur keadilan. Dengan demikian, teologi publik tidaklah dan semestinya tidak akan pernah berposisi netral dalam mendekati persoalan-persoalan publik. Nah, pada bagian selanjutnya akan dibahas satu masalah saja di dalam konteks Indonesia yang bersinggungan tentunya dengan masalah-masalah lain. Dan hal yang akan saya bahas secara khusus adalah meningkatnya radikalisme agama. Bukan berarti tidak ada masalah-masalah lain, tapi karena memang ini menjadi tema besar dari pertemuan KNMTI tahun ini. Nah, radikalisme dapat dipahami dalam berbagai definisi. Secara etimologis, istilah tersebut sebetulnya tidak selalu bermakna negatif karena akar kata radix dari bahasa Latin berarti akar. Dan menunjuk kepada gerak kembali kepada hal-hal yang dipandang sebagai akar atau awal. Misalnya saja gerakan reformasi gereja yang dilakukan oleh kaum Protestan. Itu juga sebetulnya sebuah gerakan radikal dari perspektif ini, karena berusaha kembali kepada awalnya, kepada sumber-sumber. Hanya saja kata tersebut secara umum memiliki konotasi negatif di Indonesia. Sebagai contoh, salah satu definisi di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan radikalisme sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastik. Nah, saya sendiri lebih memahami radikalisme agama dengan definisi ini, yaitu cara pandang dan sikap yang ekstrim terhadap agama yang dianut, sehingga tidak memberi tempat atau bahkan berusaha menyingkirkan orang-orang dan paham-paham yang berbeda. Nah, di sini saya mau mengajak kita sekalian menyadari bahwa radikalisme agama ini bukan persoalan satu agama saja di Indonesia ini ya, tapi juga ada di semua agama, termasuk kekristenan. Nah, faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan radikalisme agama? Di dalam konteks Indonesia, saya lihat setidaknya ada 3. Nanti di dalam diskusi bisa diperkaya lagi oleh teman-teman tentunya ya, dari masukan teman-teman. Nah, yang pertama saya lihat faktornya adalah kurangnya wawasan terkait penafsiran teks-teks suci dan tradisi agama. Agama tidak bisa hanya dilihat sebagai sesuatu yang personal, melainkan juga komunal. Pembacaan serta penafsiran teks, serta ajaran-ajaran agama, mesti melibatkan juga aspek-aspek historis, sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik,
yang tentunya berkelindahan di dalam tradisi agama tersebut. Faktor kedua adalah terlalu fokus pada komunitas internal, artinya komunitasnya sendiri, dan kurang berinteraksi yang secara mendalam dengan komunitas-komunitas yang berbeda di dalam masyarakat. Ketiga, radikalisme agama seringkali disebabkan oleh faktor eksternal tertentu yang mendorong identitas agama menjadi kaku sebagai strategi untuk menyintas. Misalnya saja karena kebijakan politik atau situasi sosial yang dipandang mengancam kelangsungan komunitas. Nah, jujur saya tidak memiliki cara praktis untuk menanggulangi radikalisme agama. Nanti saya berharap tentunya di dalam diskusi di sesi-sesi selanjutnya akan ada strategi-strategi yang diberikan oleh yang lain. Namun sebagai seorang Kristen, saya bisa sedikit membicarakan radikalisme agama di dalam kekristenan, terutama tradisi Protestan. Dan ini dalam konteks Indonesia khususnya ya. Nah, yang pertama terkait faktor yang pertama ya, tadi soal kurang wawasan terkait penafsiran teks suci dan tradisi. Hermeneutika vis-a-vis pendekatan literal terhadap Alkitab masih menjadi masalah utama. Jadi antara pakai penafsiran ya dengan hermeneutika atau pendekatan yang literal itu masih menjadi masalah utama di Indonesia. Walaupun kajian kritik historis sudah mulai dianggap mainstream di Indonesia dan tidak lagi diberi label liberal seperti di masa lalu, namun hermeneutika Alkitab bukan hanya soal kritik historis. Nah, di sini saya melihat perlu ada kemauan untuk belajar metode-metode hermeneutik lainnya. Nah, selain itu, kajian terhadap tradisi Kristen yang lebih luas dari Protestantisme, misalnya kajian terhadap tulisan bapak-bapak gereja, mistikus-mistikus Kristen, tradisi Ortodoks Timur, dan sebagainya, juga belum menarik minat secara luas. Kendati sudah mulai ada ketertarikan di kalangan teolog-teolog muda ke sana, ke arah sini. Jadi melihat kekristenan ini bukan cuma soal Calvin atau Luther dan Luther, tapi juga kekristenan ini ya dari zaman bapak-bapak gereja, bahkan dari zaman ketika Alkitab itu ditulis, dari zaman gereja perdana. Nah, untuk faktor kedua, pendidikan di sebagian sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia masih sering bersifat satu dimensi, yaitu untuk mendidik calon-calon pendeta dan pelayan gerejawi atau guru agama Kristen, bukan untuk mempersiapkan generasi muda Kristen untuk berperan di masyarakat. Hal ini menyebabkan lulusan-lulusan sekolah teologi banyak yang gagap ketika harus berkarya di luar konteks gerejawi atau pendidikan Kristen. Kegagapan itu juga tampak ketika mereka berkarya di dalam gereja, namun sulit untuk mengarahkan gereja untuk berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas, apalagi untuk bisa terlibat di dalam dialog-dialog lintas iman. Dengan demikian, salah satu alasan kenapa dialog antar iman di kalangan gereja-gereja Indonesia dirasakan masih sangat kurang, baik secara kuantitas maupun kualitas, sebetulnya dapat ditelusuri ke dalam ke kurikulum pendidikan teologi itu sendiri. Pendidikan teologi mestinya bersifat interdisipliner, sehingga membekali mahasiswa-mahasiswi dengan ketersinggungan agama dengan dimensi-dimensi kehidupan lain, dan mampu memberikan analisis yang kritis dan relevan terhadap problem-problem masyarakat. Pendekatan interdisipliner yang berfokus pada dimensi masa kini dari kehidupan beragama sangatlah penting, supaya tradisi dapat terus hidup dan relevan, bukan malah berkubang dalam kejumutan. Lalu untuk faktor ketiga, salah satu hal yang perlu dikembangkan adalah dialog antar iman, demi membangun kebaikan umum atau kemaslahatan. Dialog antar iman yang dimaksud tidaklah terbatas pada pertemuan pemimpin-pemimpin agama serta inisiatif-inisiatif pemerintah, seperti FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, melainkan merujuk kepada pengertian yang lebih luas. Setidaknya ada 4 tipe dialog lintas iman. Yang pertama dialog kehidupan, yang kedua dialog aksi, yang ketiga dialog pengalaman religius, dan keempat dialog teologis. Dan saya juga percaya problem-problem sosial kemasyarakatan serta politik tidak bisa dijawab oleh satu komunitas agama saja di Indonesia, melainkan harus secara bersama-sama oleh semua pihak. Dan terkait dengan itu, dialog kehidupan dan dialog aksi merupakan 2 tipe dialog yang perlu diintegrasikan dengan teologi publik di Indonesia. Kendati 2 model lainnya juga tetap penting.
Berikutnya ada banyak sebetulnya yang saya lihat contoh peran kaum muda dalam berteologi di ruang publik di Indonesia. Namun karena keterbatasan waktu, tentu saya hanya akan memberikan beberapa contoh dan nanti bisa kita kembangkan di tanya jawab ya. Jadi teman-teman bisa bersuara juga. Dan yang saya ambil contohnya ini 3 saja. Yang pertama gerakan melawan perdagangan orang, lalu yang berikutnya membangun perdamaian di konteks masyarakat masyarakat rentan pasca konflik, dan yang ketiga soal pembelajaran di dunia digital yang membahas teologi dan khususnya teologi publik, dan saya akan ambil satu contoh saja yaitu teoflogi. Nah, yang pertama melawan perdagangan orang, seperti sudah saya tuliskan, saya kisahkan di awal tadi, ada saudari Marta Bire dari Jepit. Teolog-teolog muda seperti Marta dalam beberapa tahun terakhir terlibat sangat aktif bersama gereja dan masyarakat di konteks Nusa Tenggara Timur ini ya, termasuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat setempat, juga komunitas-komunitas lintas iman. Jadi gerakan melawan perdagangan orang ini bukan hanya gerakan gereja, tapi juga gerakan lintas iman. Dan ini di konteks Nusa Tenggara Timur. Sudah ada beberapa buku yang bisa dibaca, bisa diakses di dalam bahasa Indonesia terkait hal ini. Saya sebutkan 3 saja. Yang pertama, buku yang diedit oleh Ibu Karen Campbell Nelson, Tuhan Tak Berdagang. Yang kedua, buku yang salah satunya saya menjadi editor, buku Menolak Diam, Gereja Melawan Perdagangan Orang. Yang ini sebetulnya awalnya berawal dari pertemuan regional ATI di saya lupa tempatnya, tapi bukan di Kupang, di luarnya, dan kemudian diterbitkan, dari paper-papernya yang ada itu kemudian diterbitkan. Dan yang ketiga ini kerjasama dengan GKP, setahu saya, Gereja Melawan Human Trafficking, dengan Supriyatno sebagai editor. Nah, ini hanya 3 contoh literatur yang sudah ada, dan tentunya perjuangan melawan perdagangan orang ini sebetulnya bukan hanya menyasar perdagangan orang saja, tapi saya tahu juga bahwa teman-teman di ETT ini berjuang juga soal keadilan gender, ya, keadilan kemudian keadilan ekologis juga. Jadi masalah ekologis, masalah gender, masalah kemiskinan itu semuanya bersinggungan. Jadi tidak bisa hanya di-address satu saja sebetulnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini soal membangun perdamaian. Tentu ada banyak sekali contoh, tapi saya ingin mengangkat satu contoh yang nanti juga Kak Eklin tampaknya akan menjadi salah satu pembicara, jadi bisa dielaborasi lebih lagi. Ya, jadi di Indonesia ada beberapa daerah rentan pasca konflik antar iman khususnya ya, yang saya maksud, dan karena itu memerlukan perhatian khusus. Pendeta Eklin de Vretes dan pelayanan dongeng damai dari Maluku adalah satu contoh yang sangat baik. Pendeta Eklin menggunakan boneka sebagai sarana melakukan pendidikan perdamaian bagi anak-anak. Dan sebetulnya bagi saya bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Dan sejak pandemi COVID terjadi, ia dan tim aktif menggunakan media sosial seperti Instagram dan YouTube dalam pelayanan mereka. Pesan yang disampaikan bersifat inklusif supaya anak-anak dari tradisi agama apapun, khususnya Islam, bisa mendapat manfaat. Pada bulan Ramadan tahun 2020 misalnya, ia menayangkan sesi bercerita setiap hari Jumat bagi anak-anak Muslim. Selain melalui media sosial, Pendeta Eklin dan tim aktif melayani juga penyintas bencana dengan datang langsung dan juga melakukan penggalangan dana, termasuk di luar Maluku. Ini sudah dilakukan beberapa kali, saya lihat kalau saya pantau Instagramnya Pendeta Eklin. Misalnya ini yang saya taruh di sini, ini untuk gempa bumi di Maluku Tengah. Waktu kemarin terjadi bencana juga di Sulawesi, juga Kak Eklin dan tim juga menggalang dana ke sana. Jadi ini merupakan sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Nah, lagi-lagi karena nanti dia jadi pembicara, kita bisa dengarkan sama-sama gitu ya pengalaman Kak Eklin. Lalu yang terakhir, contoh ketiga adalah teoflogi. Nah, sejak pandemik dimulai, jumlah webinar ataupun kanal di YouTube terkait
diskursus teologi meningkat pesat. Salah satu pionir dari pembelajaran teologi dengan format diskusi di dunia digital adalah Teoflogi, yang sebenarnya dimulai sebelum pandemi, yaitu 25 November tahun 2018, dan dimulai oleh Pendeta Nidyo Sasongko dan Daniel Sihombing sebelum admin lainnya bergabung. Jumlah episode hingga saat ini adalah 240 episode, yang membicarakan berbagai tema dan persoalan terkait teologi dan kajian agama dengan mengundang banyak narasumber, termasuk dari luar Indonesia. Dan yang saya pikir yang cukup membedakan adalah ketika mereka mengundang narasumber, mereka tidak sungkan-sungkan mengundang bahkan mahasiswa S1. Jadi mereka lebih tertarik untuk share apa yang menjadi aspirasi dari si orang tersebut, ketimbang memperhatikan, oh ini orang sudah punya nama, ini orang terkenal, dan sebagainya. Jadi ini saya pikir sesuatu yang menjadi contoh untuk kaum muda berteologi di ruang publik juga. Nah, dibandingkan dengan kanal-kanal serupa, keberhasilan yang menonjol juga selain tadi mengundang pembicara secara berluas, terletak pada kemampuannya membahas topik-topik yang kompleks dan menantang, yang kemungkinan tidak sering dibicarakan dalam konteks gereja atau bahkan sekolah teologi. Beberapa contohnya adalah topik pernikahan beda agama, keadilan gender, kekerasan dalam rumah tangga, queer theology, serta dialog dengan seorang agnostik, yaitu Coki Pardede. Beberapa kali Coki menjadi bintang tamu di Teoflogi. Jadi memang dialog itu bentuknya ya. Coki yang seorang agnostik mendiskusikan tema-tema seperti kebangkitan Yesus, juga pengalaman iman, dan sebagainya. Nah, Teoflogi menurut saya menampilkan bagaimana teologi pada hakikatnya bersifat interdisipliner dan mendorong penontonnya untuk menemukan persinggungan antara identitas agama dengan dimensi-dimensi kehidupan lain. Nah, yang terakhir, jika ditanya, kalau tadi di awal saya bertanya sebutkan 3 nama teolog muda yang berteologi di ruang publik, sebenarnya pertanyaan itu adalah ajakan untuk bercermin dan melihat diri kita masing-masing. Apa yang sudah kulakukan sebagai teolog di ruang publik. Dan saya yakin rekan-rekan sebagai teolog muda juga akan terus dan sudah berteologi di ruang publik, walaupun mungkin kadang nggak sadar atau merasa teolog itu harus punya gelar sarjana dulu dan sebagainya, tapi kiranya ini menjadi memacu kita sekalian untuk terus berteologi di ruang publik. Ya, itu saja. Terima kasih dan kita bisa berdiskusi selanjutnya. Saya kembalikan ke Usi Yusti.